Wuh. Halo semuanya, balik lagi bareng gua di sini di channel yang nggak penting-penting amat ini. Oke, by the way, gua lagi di kampung halaman gua. Ya mungkin kalau kalian yang ngikutin video gua dari awal-awal, kalian pasti tahu lah gua lagi ada di mana. Oke, sekarang gue bersama si Ceki, by the way. Sudah lama banget nggak riding sama Ceki karena kita semua tahu lagi pandemi, jadi gue juga jarang pulang ke kampung halaman. Jadi pas riding bareng Ceki itu berasa kayak enak banget, berasa wow. Ternyata si Ceki powernya segede ini ya. Intermezzo aja sih. Oke, apa kabar kalian semua? Gue mau ngucapin mohon maaf lahir dan batin karena masih suasana lebaran. Dan di video kali ini gue mau iseng-iseng ngebahas tentang Ceki, lebih spesifik lagi ke mereknya. Yaitu Kawasaki asik. Jadi cerita dulu, gue itu dulu adalah bisa dibilang pada saat SMA itu Yamaha fanboy banget deh. Jadi segala sesuatunya tuh Yamaha banget gitu. Jadi dari dulu tuh gue kalau misalnya kayak nyokap mau beli motor matic, pasti gue menyarankan buat beli Yamaha. Dan gue sendiri pun SMA itu pakai zamannya Jupiter yang kalau road race itu menang mulu. Jadi wah gila sih, Yamaha waktu itu megang banget yang pas zamannya Rossi juara dunia dah. Oke, itu untuk awal. Nah sekarang gue memutuskan untuk berpindah haluan. Sebenarnya udah beberapa tahun ini, jadi kayak udah Ceki itu udah lebih dari 5 tahun gue pakai. Jadi gue berpindah haluan ke Kawasaki karena emang pada saat 5 tahun yang lalu itu baru cuman Kawasaki yang ngeluarin trail atau motor dual sport. Ya kita udah semua tahu lah, yang pertama ngeluarin motor dual sport tuh ya apalagi selain Kawasaki ya kan. Itu udah nggak bisa dibantah di Indonesia ya, maksudnya yang kayak apa diproduksi Indonesia, yang dijualnya benar-benar masif dengan skala besar ya. Mungkin kalau misalnya motor-motor build up mah ya udah banyak sih dari dulu juga, cuman yang kayak benar-benar ngedobrak pasar Indonesia tuh ya Kawasaki. Nah di sini gue mau lebih spesifik untuk nyeritain, walaupun sudah ada kompetitor yang ya kita bisa disebut CRF ataupun yang baru-baru belum lama keluar ini ada WR 155 gitu kan. Walaupun pada saat kondisi sekarang pun gue masih, kalau misalnya disuruh beli ya gitu kan, disuruh milih gitu ya, kalau sponsor mah beda cerita. Kalau disuruh milih dari segi idealisme dalam pembuatan motor, gue pasti lebih memilih Kawasaki. Dan kita tahu sendiri pun bukan tahu sendiri, jadi sempat lihat review dari si Kawasaki ini dibanding, atau lebih tepatnya KLX ini dibanding kompetitornya CRF dan WR, itu powernya jauh di bawah men, jauh banget gitu. Maksudnya nggak jauh banget sih, istilahnya si Kawasaki ini tenaganya itu paling doyot gitu kan, kayak diaduin sama motor bebek juga. Mungkin bisa dibilang bisa lebih menang motor bebek gitu kan, kasarnya kayak gitu kan. Emang doyot banget sih ini motor standarnya ya. Dan kenapa sempat gue juga dulu pernah bikin video alasan beli Kawasaki. Lu
alasan beli Kawasaki karena ya emang lu udah beli Kawasaki duluan gitu ya, jadi mau nggak mau lu kayak ngejelekin motor lain. Enggak, gue nggak ngejelekin. Jadi memang semua motor itu ada keunggulan dan kelemahannya masing-masing gitu kan. Dan kita tahu sendiri yang namanya kompetitor ketika ngeluarin motor pasti dia ngejual lebih bagus, nyari kelemahan yang sebelumnya dan ngejual lebih murah dulu awal-awalnya. Ayo nggak sih, kayak trik penjualan, kayak trik promosi sih gua rasa yang kayak gitu sah-sah aja untuk oh iya si Kawasaki ini masih karbu tapi dijual lebih mahal daripada CRF misalnya, kayak gitu. Dan mungkin memang ada ianya juga ya, kalau yang series paling tinggi Kawasaki itu ya lumayan juga ya yang kayak Lex ini kan, karena banyak aksesorisnya juga. Oke, kita lupain masalah harga. Kenapa gua masih tetap milih Kawasaki? Karena idealismenya dia dalam berjualan menurut gua cocok banget sama gua. Di luar dari spek motor yang misalnya di bawah dari kompetitor, gue bakal lebih milih Kawasaki. Kenapa? Karena dia jualannya niat. Pertama, niat banget. Kenapa niat? Karena dia bener-bener ngedevelop motor ya yang bener-bener nggak ada istilahnya, nggak ngambil basis mesin dari yang motor mana gitu. Misalnya Kawasaki juga ngeluarin tuh motor-motor yang lain gitu. Jadi kayak tiap motornya tuh dia bener-bener kayak koreksi kalau gua salah ya. Ya sepintas yang gua lihat itu kayak bener-bener ngedevelop gitu, nggak produk turunan dari mana. Contoh misalnya kayak KLX 230 gitu kan. Kayak dia tuh bener-bener ngedevelop lagi dari yang bener-bener menciptakan kayak bentuk mesin yang baru gitu ya, walaupun mungkin basisnya dari motor apa gitu, cuman nggak istilahnya itu nggak ngupgrade dari yang KLX 150 terus dibikin 230 gitu, enggak gitu. Jadi kayak bentuk mesinnya pun ya jauh beda gitu. Jadi kan kayak ya cetakan baru lah bisa dibilang kayak gitu. Sorry to say kalau misalnya kayak CRF atau WR ya kita bisa lihat sendiri lah dari bentuk mesinnya pun. Kalau si CRF tuh kayak sorry gitu, kayak Verza gitu, walaupun memang mesinnya kenceng, cuman pas gua ngelihat bentuk mesinnya kayak Verza gitu, menurut gua kayak wah sayang banget sih gitu kan. Ya oke lah secara power mungkin lebih besar gitu, cuman kayak dari bentuk mesinnya tuh ada yang sama. Terus kayak motor yang bener-bener motor bapak-bapak gitu kayak Verza, Mega Pro tuh kayak bentuk mesinnya tuh kan mirip gitu. Menurut gue kurang banget sih, walaupun dengan segala keunggulannya ya, dengan upside down, dengan shock yang ini, tapi ya bikin gue drop gitu. Kayak ibaratnya tuh kayak mobil Vios dipakai taksi juga gitu, kayak gila sayang banget sih gitu kan, kayak gitu. Kayak lebih menyayangkan aja sih. Mungkin kalaupun oke lah basisnya mungkin mesinnya dari Verza, tapi dengan casing yang lebih beda, mungkin kita bakal gua pribadi bakal lebih bisa menerima sih kekurangannya atau istilahnya masih bisa menerima lah gitu kan. Nih baru diomongin ada motornya. Gua bukan ngerosting, cuman kayak menyayangkan aja sih. Harusnya dia bisa lebih niat gitu ngedevelop ininya lah gitu, kayak si bentuk mesinnya gitu kan. Ini nggak sih? Ini bakal kontradiktif banget sih ya. Ini dari sudut pandang gue sih kayak gitu. Jadi kayak si mesin Verza kayak dibikin beda tuningnya biar torsinya mungkin bisa dibilang lebih besar, ditempel lah di motor dual sport. Jadi jatuhnya ya kayak Verza dicuning buat motor cross atau motor dual sport. Gue sih ngelihatnya kayak gitu.
Terus untuk yang kedua, WR. Kita tahu sendiri WR bentuknya tuh ya kayak fiction bro. Aduh sayang banget gitu pas keluar. Ini Yamaha tuh bener-bener menurut gua untuk sekarang ini nggak tahu sih strateginya nggak kayak dulu. Entah mungkin penjualannya lagi kurang bagus apa gimana. Dulu tuh kayak Yamaha tuh wah megang banget sih gitu di motor-motor motor-motor kelas bebeknya tuh wah, paling megang lah. Dulu gua suka banget sama Yamaha. Kalau kayak sekarang tuh dia ngeluarin motor kayak sorry ya, kayak niat nggak niat coy, ngeluarin WR. Bentuk mesinnya ya kayak fiction, ngeluarin XXR. Bentuk mesinnya sama juga kayak fiction ya. Gimana ya? Kayak kayak Sabre juga kan bentuk mesinnya juga sama kayak aduh gitu kan. Kayak menyayangkan gitu. Ya keren, sebenarnya keren, enak fiction. Cuman kayak mungkin bentuknya bisa dibikin beda walaupun basisnya sama yang tadi kayak gue bilang. Itu bakal jauh lebih keren menurut gue ya. Ini sudut pandang gue ya. Jadi aduh sayang banget gitu kan. Maksudnya tuh coba kalau dibikin ya gue nggak tahu itu ya mungkin efisiensi budget apa gimana, trik marketingnya apa gimana, apa memang sudah mesinnya teruji si fiction ini apa gimana gitu. Cuman menurut gue pribadi kalau misalnya emang bentuk mesinnya dibikin lebih beda itu kayak gue bisa lebih sangat menghargai sih menghargai usahanya si Yamaha buat jualan gitu kan. Maksudnya tuh kayak R15 juga kan bentuknya sama, iya gak sih? MT-150 juga kayaknya bentuknya sama. Jadi aduh, ada kompetitor sih iya gitu, cuman kayak gue menyayangkan gitu. Jadi kalau misalnya kayak dia ngedevelop baru mesin, misalnya bener-bener baru nih, set diklaim 150 dual sport, torsinya paling tinggi misalnya, atau paling kenceng powernya, itu gue bakalan bingung banget sih buat milih gitu. Soalnya kalau dari segi body bentuk mereka tuh bagus-bagus gitu, nggak ada yang bisa disalahin. Kalau misalnya kayak CRF juga bentuknya oke, WR juga bentuknya oke, KLX juga bentuknya juga oke. Jadi ya aduh sayang banget sih gitu gue ngelihatnya mesinnya tuh. Jadi drop bentuk mesinnya ya, bukan tenaganya ya. Karena kan gue lebih ke suka tampilan motornya tuh kayak ngisi gitu. Jadi kayak KLX kan gue suka tuh bentukan mesinnya gitu kayak proporsional aja gitu. Karena mungkin nggak ada motor yang bentukan mesinnya istilahnya tuh kayak motor sport 150cc KLX atau Kawasaki yang bentuknya tuh sama gitu kayak mesin KLX gitu. Jadi kayak ngelihatnya tuh ya asik aja gitu. Kalau kayak ngelihat CRF dan Fiction ya seperti yang tadi gue bilang gitu, ada yang sama gitu. Jadi kayak sayang banget gitu. Terus yang kedua KLX ini, kenapa gue bisa mau lebih milik KLX ini, karena walaupun emang paling doyot, tapi secara handling si KLX ini menurut review katanya sih paling oke gitu. Dan secara rangka paling rigid ya kelihatannya ya, secara rangka kayak lebih oke banget gitu, kayak bisa nonjolin si rangkanya lebih nge-show off si rangkanya gitu daripada kompetitornya yang lain gitu. Gue lebih suka itu sih. Yang ketiga tuh Kawasaki bener-bener niat jualan, istilahnya dia nggak peduli ngeluarin motor tuh, nggak peduli mau laku atau enggak gitu kan. Ya udah, yang penting gue jualan itu beda gitu dari yang lain, dan itu gue suka banget sih. Kayak yang sekarang nih, baru-baru ini nih
kayak mungkin kayak Yamaha atau Honda mungkin nggak akan kepikiran ngeluarin 250 cc 4 silinder. Gila nggak tuh? Kawasaki itu ngebangkitin dari tren yang lama itu, ngebangkitin lagi di tahun yang sekarang buat ngeluarin motor sport 250 cc 4 silinder. Gila nggak tuh? ZX25R. Wah, gila, gue juga pengen banget sih. Sorry ya kalau misalnya kayak gue ngeliat Ninja 2,5 yang 2 silinder sih gue kurang ya. Tapi kalau yang 4 silinder ini gue gila, gue ngerasa ini motor keren banget sih. Keren dari mesin ya. Kalau dari desain ya so-so lah, sama aja kayak Ninja 2,5 biasa gitu kan. Cuman kalau dari suara gila sih. Nah, ini yang gue suka dari Kawasaki itu ya ini gitu. Dia ngedevelop baru, dia jualan ya suka-suka gue, mau laku mau kagak gitu kan. Ya udah nih, harganya pun ya suka-suka dia. Ya lu kayak kasarnya ya kayak ya udah nih, gue udah capek ngedevelop mesin baru gitu. Ya udah sok gue keluarin dengan harga segini, ya udah terserah lu mau beli atau kagak, ya udah gitu kan. Maksudnya nggak peduli dengan kompetitor yang lain gitu ya. Sama juga kayak yang KLX gitu kan, ya gue udah ngeluarin ini motor dari awal gitu. Istilahnya sah-sah aja kalau sekarang misalnya gue mau ngeluarin dengan harga sekian, ya udah terserah lu mau beli atau kagak gitu. Yang penting gue tuh yang pertama gitu, walaupun memang mungkin bukan yang terbaik gitu, asik. Tapi gue yang pertama ngeluarin gitu kan. Ya udah terserah, ya lo mau beli sok, nggak pun nggak apa-apa. Ya kasarnya kayak gitu yang gue tangkap sih kayak gitu, ya nggak sih? Ya kalian boleh komen di bawah tentang pendapat gue tentang ketiga merek itu. Jadi dengan segala kekurangannya, gue nggak ngomongin spek motor, gue bakal lebih memilih si KLX ini daripada kompetitornya yang dua itu, dengan alasan yang tadi gue bilang gitu kan. Dan yang paling gue suka adalah KLX ini masih karbu. Ntar gue lihat ngerekam atau enggak. Oh ya, ngerekam. Yang gue paling suka adalah kenapa? Karena KLX ini mesinnya masih karbu, dan itu gue suka banget. Karbu ini masalah selera ya. Untuk masalah tuning gampang atau susahnya sekarang udah canggih banget. Mau karbu mau injeksi, mekanik Indonesia sekarang udah canggih-canggih. Jadi balik lagi ke selera. Tapi karena gue orangnya bisa dibilang jadul. Gue nggak terlalu suka motor injeksi. Feel-nya tuh gue lebih suka banget sama motor karbu gitu. Kalau untuk matic gue suka injeksi. Untuk dipakai harian ya. Tapi untuk dipakai hobi-hobian, harga matic karbu lebih mahal sih. Oke, itu selingan aja. Jadi gue tuh orangnya masih lumayan jadul, seneng yang retro-retro. Jadi kayak si KLX ini adalah bisa dibilang motor yang semi modern. Yang gue pakai ini dia masih teleskopik gitu kan, masih karbu. Menurut gue untuk sekarang ini gue suka sih. Ya memang selera gue ya kayak gini gitu kan. Kalian boleh juga berkomentar. Ini bukan buat diperdebatkan. Kalian boleh juga ngasih saran atau mengkoreksi apa yang gue omongin atau pendapat gua. Jadi ini balik lagi ke selera masing-masing. Gua nggak bilang motor CRF 150 atau WR itu jelek, karena memang secara power mereka itu di atas istilahnya di atas KLX. Gua ngomongin di sini cuman berdasarkan selera gua, dan menurut gua cara penjualan si Kawasaki itu yang
gue suka banget sih dari segi itunya aja sih. Dan KLX pun ya menurut gue handlingnya juga oke, motornya juga nggak jelek-jelek amat gitu kan. Ya bagus, tetap aja bagus, ada keunggulannya masing-masing dari setiap motor itu. Balik lagi ke selera kalian. Kalau sudut pandang gue adalah dengan kondisi sekarang bakal lebih milih KLX untuk gua beli dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Iya nggak sih? Yang setuju sama gua boleh komen di bawah atau like video ini. Yang nggak setuju bisa kalian komentar, keluarkan pendapat kalian seperti apa tentang ketiga motor itu. Mudah-mudahan video ini juga bisa membantu kalian buat yang bingung milih motor, mau beli KLX, CRF atau WR, semuanya, intinya semuanya bagus. Balik lagi ke selera dan sudut pandang kalian dalam memilih motor, dan balik lagi juga sesuai kebutuhan kalian. Oke, bro. Sampai di sini dulu videonya. Semoga kalian suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Bye 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 bye. Gua mau kangen-kangenan dulu nih sama Ceki.